dan terus akan saya ulangi perkataan ini, setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kecil atau besar, itu pasti punya konsekuensi. Tidak ada dosa yang tidak ada balasannya, enggak ada. Sekecil apapun dosa yang antum lakukan, pasti ada balasannya, enggak mungkin enggak ada. Tapi nanti balasannya sesuai dengan kadar dosanya. Jadi kata ulama, istighfar itu ibaratnya seperti seseorang kalau lagi buat dosa, itu dia mengikat lehernya dengan sebuah rantai, yang rantai itu langsung ke neraka jahanam. Wa na'udzubillah. Kapan dia meninggal tidak sempat taubat, tidak memutuskan rantai itu, maka dia langsung ditarik masuk ke neraka, gitu kan? Jadi ini harus difahamin. Nah, rantai itu akan putus pada saat kita bertaubat kepada Allah. Tapi jangan lupa, leher kita yang sudah kena ikatan jeratan rantai tadi itu berbekas. Luka memarnya harus disembuhin. Itu dengan konsekuensi tadi. Bisa ada orang diberikan hukuman oleh Allah, konsekuensinya dengan seminggu sakit, mungkin sebulan sakit, mungkin dia kehilangan harta, mungkin dicoba di keluarganya, coba di anaknya, dicoba di tangganya, dicoba di mertuanya. Banyak sekali cobaan yang datang. Semua itu tujuannya untuk membersihkan ya konsekuensi daripada pelanggaran kita tadi. Ini harus difahamin nih ya. Dan ulama mengatakan konsekuensi ini tidak bisa lepas. Pasti ada hukuman, setiap dosa ada hukuman. Dan itu tujuan utamanya adalah supaya seseorang tidak mengulanginya. Kalau antum tahu, setiap kali kita buat dosa langsung ada satu rantai ke neraka jahanam. Dosa yang kedua, rantai yang kedua. Dosa yang ketiga, rantai yang ketiga. Bayangin kalau kita buat 100 dosa, 100 rantai yang mengikat leher kita ke neraka jahanam. Berarti kita butuh 100 istighfar, 100 taubat. Kata ulama, inilah sebabnya Nabi SAW mengatakan, aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Ini kan setiap hari 70 sampai 100 kali. Apa maksudnya jumlah ini? Apakah cuma sekedar jumlah yang kita sebutin? Tidak. Kata ulama dijabarin seperti apa yang saya bahasakan tadi. Karena setiap dosa itu memang butuh pengampunan dan nanti akan ada konsekuensinya. Kalau kita tahu setiap dosa ada konsekuensi, kita akan takut untuk melakukan dosa lagi yang kedua, karena kita tahu akan ada hukumannya. Setiap dosa itu mut'anya, kenikmatannya hanya sebentar, hanya dirasakan sebentar, tapi hukumannya panjang. Orang misal ciuman dengan seseorang yang bukan halal bagi dia, dia anggap kecil, menyentuh, selesai. Tapi dia tidak sadar itu punya konsekuensi, punya konsekuensi. Ada orang subhanallah kata ulama dihukum oleh Allah karena mencium yang bukan mahram dia sekali saja, dengan tabrakan bibirnya pecah. Mungkin giginya jatuh, mungkin giginya lubang, kemudian tidak bisa diobatin, gusinya luka, beragam macam. Sering kali kena ya sariawan yang tidak sembuh-sembuh, selalu menyiksa dia, tiap bulan muncul sariawan tersebut. Konsekuensi dari dosanya. Kita harus paham, semua hukuman seperti ini konsekuensi dosa nih. Nah kalau kita tahu bahwasanya dosa itu akan ada konsekuensinya, kita tidak akan berani mengulanginya, karena memang akan begitu. Kalau dosa baru kita buat berarti konsekuensi baru. Bagaimana orang yang ciuman 10 tahun dengan yang bukan halal bagi dia? Saya dengar di Indonesia ada orang pacaran 10 tahun, ada 15 tahun, tiap hari berbuat maksiat kepada Allah. Dia tidak merasakan konsekuensi pada saat itu. Tapi begitu ya, dia sudah tiba saatnya Allah berikan konsekuensinya. Allahu alam kapan kita tidak tahu, maka akan datang berentetan tuh, akan banyak. Dan itu susah buat dia. Jadi jangan antum pikir, oh saya sudah taubat, kok saya masih sakit ya, kok masih ada uang saya diutangin orang tidak dibayar ya. Hisab diri anda sendiri. Pada saat anda belum taubat dulu, mungkin pernah anda juga ambil uangnya orang, enggak dikembalikan. Mungkin anda pernah utang, tidak bayar. Itu semua konsekuensi. Kata Nabi SAW, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan perbuatan seseorang. Antum pernah memfitnah orang, pastikan suatu waktu antum akan difitnah orang walaupun antum sudah taubat. Itu konsekuensi, akan datang itu. Kan itu. Kalau kita pernah memukul orang, lalu kita taubat, konsekuensinya kita akan kena pukulan satu waktu. Allahu alam. Apakah orang yang pukul, apakah kita tabrakan kemudian kita terasa terpukul, apakah kita keseleo kakinya jatuh kena batu, seterusnya akan datang konsekuensi. Nggak ada yang tidak. Ini penting untuk difahamin ikhwah akhwat sekalian. Makanya ulama mengatakan al-qala' minal ma'siyah, melepaskan diri dari maksiat itu memang betul-betul harus difahamin
selain dibersihkan tadi taubat dengan memutuskan rantainya, di leher kita yang bekas tadi dibelenggu itu ada bekasnya, itu harus diobatin, gitu kan? Diobatin memarnya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi kita harus tahu, ada konsekuensi. Banyak orang selalu merasa aman dengan dosa, dianggap tidak masalah, nggak ada Allah datangin hukumannya. Demi Allah tidak mungkin, pasti datang hukuman, pasti ikhwah. Camkan ya baik-baik perkataan saya ini bukan perkataan saya, ulama sudah mengatakan walaupun itu orang yang soleh tapi pernah berbuat dosa atau dia dalam keadaan kesolehannya tidak sengaja dia buat dosa, maka kata ulama dosa itu seperti segelas racun. Ini yang sering saya kasih contoh di pengajian-pengajian saya. Insya Allah ini air suci, tapi saya bahasakan kalau ini segelas racun saya minum dalam kondisi saya tahu ini racun atau tidak tahu racun, tetap berefek pada diri saya, itu dosa. Jadi nggak ada dosa yang nggak berefek, nggak ada. Antum melihat sesuatu yang haram saja, sampai ada pekah sekali bahasan hikmah ulama dalam masalah ya kemaksiatan ini. Sampai saya kadang-kadang kalau ingat itu hati-hati sekali gitu. Kita lagi jalan, coba antum lagi jalan nih, kemudian melihat lawan jenis yang bukan mahram, niat saja. Kalau sepintas itu belum berdosa, tapi kalau sudah kita lihat, oh ya cantik ya sepintas, kita anggap itu biasa. Ada konsekuensi. Melihat itu ada konsekuensinya. Makanya ulama mengatakan apa? Beranjak daripada hadis Nabi SAW, siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram, melihat yang tidak Allah bolehkan bagi dia, diturunkan pandangannya, Allah akan tanamkan kenikmatan iman sampai hari kiamat. Kok bisa sampai hari kiamat? Padahal dia mungkin tidak pakai umurnya sampai hari kiamat. Maksudnya kata para ulama adalah keimanan dia akan rasakan dalam hatinya luar biasa membara dengan meninggalkan dosa. Sebaliknya, kalau dia sengaja melihat dan dia anggap remeh, harus tahu itu ada konsekuensinya. Pada saat kita tidak sengaja pun tetap langsung istighfar kepada Allah, dan kita harus siap. Ada konsekuensi di situ. Ada konsekuensi, tapi insya Allah konsekuensinya akan ringan. Beda dengan orang yang sengaja memprogramkan, sengaja keluar malam untuk berzina, dengan orang yang kebetulan berpapasan dia lakukan dosa. Tentu beda konsekuensinya, gitu kan? Tapi tidak boleh seseorang itu merasa aman dari makarnya Allah. Imam Az-Zahabi mengatakan orang yang merasa aman dengan makar Allah dari dosa ke dosa, dari dosa ke dosa, dari kecil ke besar, besar ke kecil, terus begitu, dari samar-samar kepada haram terus dia lakukan, ya sampai Allah Subhanahu Wa Taala akan mengelamkan hatinya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau seorang hamba berbuat amal soleh, maka Allah akan titikkan di dalam hatinya titik cahaya warna putih. Kalau dia buat lagi amal saleh, cahaya putih yang lain. Dia buat lagi amal saleh, cahaya putih yang lain. Sampai kalau dia komitmen, tanda kutip, maksa dirinya untuk ibadah itu, maka secara otomatis hatinya akan putih terang. Dan kalau sudah hatinya putih terang, penuh dengan cahaya iman dan ibadah, syaitan tidak akan mempan bisa menggodanya. Tidak ada kesulitan, tidak ada lagi masalah godaan-godaan yang bisa menembus dirinya, gitu kan? Cobaan-cobaan pun yang akan datang, cobaan yang memang setingkat dengan imannya. Dan kata ulama, cahaya dalam hatinya akan menjadi cahaya yang menyebar kepada semua orang yang dia temuin, semua yang berteman dengan dia, lawan hidupnya, anak-anaknya, lingkungannya akan menjadi cahaya semua. Seperti itu. Kata Nabi SAW, sebaliknya kalau seorang hamba buat maksiat, Allah titikkan dalam hatinya titik warna hitam. Kalau dia buat maksiat lagi titik warna hitam, maksiat lagi titik warna hitam, gitu kan? Ada orang yang dijadwalkan oleh syaitan untuk bermaksiat rutin. Seperti saya sudah sering bahasakan ya, Anda harus ingat dan camkan baik-baik kalimat ini, bahwasanya syaitan itu musuh kita. Seperti ibaratnya di medan perang, dia pegang pedang, saya pegang pedang. Kalau saya tidak tangkis syaitan itu dan saya tidak serang dia, maka dia sebagai musuh akan mencabik-cabik tubuh saya supaya saya mati. Seperti itu. Kalau kita nangkis bisikan syaitan, kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya nggak mau. Semua bisikan yang berbau maksiat kepada Allah, Anda lebih tahu, pasti ada bisikan dalam hati. Kalau kita lagi lihat lawan jenis, oh cantik ya, oh gini ya, oh gitu ya, atau kita lagi dengar sesuatu yang haram, aneh enak ya suaranya, musiknya bagus dan seterusnya. Nah semua ini, ya, bisikan-bisikan syaitan ini bisa ditepis. Kita menangkis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tolak, nggak mau. Syaitan nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa menjelma, pegang tangan kita, maksain kita berzina, misalnya nggak bisa. Begitu pula dengan kalau kita menyerang. Bagaimana cara menyerang syaitan? Dengan cara beribadah. Antum kalau kayak tadi azan ke masjid tuh, itu antum lagi serang syaitan karena dia sibuk menangkis.
Dia sibuk menangkis karena serangan-serangan kita. Kita mau sholat, dia cari jalan supaya jangan sampai ibadah kita ini bisa berhasil. Kalau sudah terlanjur masuk masjid dibuat tidak khusyuk. Kalau kita terus lawan dia, serang terus, kita tidak peduli. Lebih khusyuk ibadah, maka dia terus terserang. Nah, serangan kepada syaitan dengan ibadah ini membuat dia tidak bisa menggoda kita. Dia tidak bisa menyerang. Umumnya kan orang kalau diserang dia sibuk menangkis. Seperti itu gambarannya syaitan. Tapi ikhwah, kalau antum membiarkan syaitan itu, contoh gini. Duduk di rumah, santai misalnya. Kita tidak buat program positif, tidak berzikir, tidak baca Quran, tidak dengar majelis ilmu. Apa kira-kira godaan syaitan? Apa kira-kira akan syaitan buatin program buat kita? Mulai cetek remote TV. Mulai dari channel ini ke channel ini. Bagus ya? Oh ini bagus. Oh ini bela diri. Oh ini, oh itu, dan seterusnya. Dibuat sama dia, digodain supaya kita nyantol, gitu kan? Nanti kalau kita sudah penasaran, tidak sadar, sejam lewat, 2 jam lewat, buang waktu cuma-cuma. Melihat aurat orang yang tidak benar. Ada musik, ada ini, ada itu, ada banyak pelanggaran syar'i. Kalau itu namanya kita tidak nangkis tuh, waktu syaitan bisikin kita nggak nangkis, kita juga tidak nyerang, tidak sibuk tidak amal saleh, maka dia menyerang kita. Dan syaitan dalam bentuk musuh, kalau sudah dapat berhasil sebuah titik di tubuh kita yang dia bisa rusak. Misal musuh saya ini berhasil melihat perut saya ada celah bisa ditusuk sama dia. Apakah dia cuma cuil saja? Nggak mungkin, ditusuk, diobok-obok sama dia supaya perut saya bisa luka, mati kalau perlu. Seperti itu. Dan pada saat sudah berhasil dilukain, kalau orang tahu strategi bela diri, dia kalau tahu ada kelemahan musuhnya dan dia sudah berhasil pukul dan luka, dia pasti akan berusaha terus menyerang tempat yang sama. Karena itu lebih mudah bagi dia dibandingkan cari tempat yang belum luka misalnya. Seperti itu. Syaitan akan terus membuat borok di luka kita itu terus di tubuh kita, rutin. Selalu ada. Misal, antum setiap jam 8 pagi atau jam 7 pagi atau jam 6 pagi deh. Ya, sekarang media-media itu saya dapat informasi jam 5, jam 6 setelah berita sudah langsung gosip. Ghibah, menggunjing orang, membuka aibnya orang lain. Sebelum pergi kantor sudah nonton, jadwal rutin jam 6 sampai setengah 7 misalnya. Maka syaitan buat dihiasin supaya antum borok di situ. Supaya itu jadi jadwal rutin. Setiap jam 6 sampai jam setengah 7 nonton terus gosip, nggak bisa enggak. Gitu kan? Terus begitu. Jadi ada dosa yang terus rutin terjadi pada diri kita. Ini bahaya, ada konsekuensinya dan syaitan juga berhasil membuat borok di tubuh kita. Dia berusaha supaya itu enggak sembuh. Harus diobatin. Taubat nasuha. Dan kalau antum mau tahu rahasianya bagaimana caranya Ustaz? Saya tahun lalu sudah taubat nih. Tapi kenapa tahun ini saya terpikir untuk kembali berbuat ya? Atau malah saya sudah ulangin dosa saya? Karena antum tidak mengganti jadwal yang biasa berbuat maksiat itu dengan perbuatan amal soleh. Misal, biasa jam 10 malam sampai jam 12 malam, 10 sampai jam 12. Biasanya saya di karaoke misalnya, atau seseorang di karaoke, di bar, dia berbuat maksiat. Pada saat dia taubat, dia tahu hukumnya nggak boleh. Jam 10 sampai jam 12 malam dia nggak buatin jadwal ibadah. Dia iseng aja duduk di rumah, ya sudah yang penting saya sudah tobat. Pasti dia bisa terulang tuh. Karena nanti sama syaitan digodain. Makanya jam 10 sampai jam 12 antum harus ganti jadwalnya. Majelis ilmu kah, tidur lebih cepat kah, pokoknya ada program, gitu kan? Dan setiap kali ada bisikan syaitan untuk membuat kita mengulangi, ditepis. Ya, selalu ditepis. Maka ini kata kuncinya. Kesimpulan apa yang saya bahasakan ikhwah, hukuman dari Allah itu sangat dekat bisa datang kepada kita kalau kita berbuat maksiat. Dari mana seseorang di antara kita bisa merasa aman dari Allah coba? Semua urat saraf di tubuh kita ini yang miliaran jumlahnya ikhwah akhwat sekalian. Itu satu saja Allah tidak fungsikan, ditahan, buntuh darahnya. Bisa kita bahasakan kental darahnya, gitu kan? Ada inilah dikenain gula darah. Apalah satu urat saraf saja Allah tutup sudah selesai. Bisa sakit atau stroke di tempat itu. Satu saja urat saraf kita di belakang Allah pelintir, encok 2 minggu kita nggak bisa gerak. Bukankah seseorang di antara kita pernah mengalami jalan sepatunya bagus, jalannya rata, keseleo? Nggak pernah diprogramin sama dia, sakit 2 minggu. Itu cuma contoh-contoh kecil. Begitu mudahnya Allah Azza wa Jalla kalau mau hukum kita ikhwan. Gampang sekali. Bagaimana kita bisa merasa aman dengan makarnya Allah? Nggak bisa. Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, "Aamintum a'udzu minasyaitonir rajim, aamintum man fis sama' ay yursila 'alaikum hasiba
fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah mohon maaf, aamintum man bis sama'i yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur? Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit Allah yang bisa menjadikan bumi ini tiba-tiba retak, goncang, menenggelamkan kalian? Bukankah orang-orang di Jepang atau di teman-teman kita di Jogja yang kemarin yang kena gempa, Jepang itu pernah saya lihat cuplikannya, membuat bangunan karena seringnya terjadi gempa di sana. Bagaimana enggak? Mereka menganggap matahari sebagai Tuhan mereka, anaknya Tuhan. Ya, Tuhan mereka matahari dan raja mereka itu walaupun teknologinya canggih, orangnya cerdas-cerdas untuk buat elektronik, tapi ternyata masih menganggap raja mereka, presiden mereka atau raja mereka sekarang itu anak dewa matahari, anak Tuhan. Gitu kan? Allah jadikan setiap tahun bencana gempa terbesar di dunia itu di Jepang. Sekarang mereka buat bangunan, ikhwah-ikhwat sekalian, itu bangunan yang anti gempa. Dicoba dengan goncangan bom, tidak runtuh. Selesai. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan, dan saya lihat cuplikannya itu hari di berita, sampai luar biasa gitu. Malah pada saat gempa datang, yang paling pertama hancur bangunan yang mereka banggakan itu. Hancur lebur, nggak bisa buat apa-apa. Malah rumah-rumah masyarakat yang biasa, yang mereka anggap pasti akan hancur karena gempa, masih aman. Allah SWT ingin menunjukkan kepada mereka begitu gampang. Dan para ilmuwan mengatakan kalau gempa itu hitungannya menit, maka nggak ada lagi bumi ini, udah nggak ada bumi. Makanya hitungnya selalu detik, sekian detik. Kalau sudah hitungan menit, maka bisa retak bumi ini semua hancur. Di satu kota terkecil di bumi ini kalau terjadi berapa menit saja gempa itu, maka akan hancur seluruh bumi ini. Begitu gampang Allah Azza wa Jalla memusnahkan kita, gitu kan? Satu gunung diletupin saja, maka satu negeri, satu kota bisa hancur, gitu kan? Bisa hancur. Allah Subhanahu wa taala bisa memusnahkan itu semua. Gampang kalau Allah mau. Begitu mudahnya, gitu kan? Seperti itulah gambarnya. Jadi tidak boleh kita merasa aman. Lalu Allah mengatakan di ayat setelahnya, am amintum man fis sama'i yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah kalian selalu merasa aman bahwasanya zat yang di langit bisa mengirimkan kepada kalian petir-petir, guntur-guntur, panah-panah api dari langit yang akhirnya membuat kalian terbakar? Tidak ada yang bisa. Dan itu sudah cukup menjadi peringatan buat kita. Allah Subhanahu wa taala begitu mudah kalau mau menyusahkan atau menghukum seseorang, tapi rahmatnya memang mengalahkan murkahnya. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rahmati qad ghalabat ghadabi." Rahmatku telah mengalahkan murkahku, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan orang yang berbuat dosa, walaupun misal ada orang berbuat zalim sama antum, Allah enggak hukum langsung pada saat itu. Masih dikasih kesempatan. Antum berdoa, ya Allah, hukum orang ini, belum dihukum. Masih berjalan seminggu, sebulan, masih makan. Ternyata Allah SWT ingin membersihkan dosa kita dengan perilaku dia, dan dia masih diberikan kesempatan karena rahmatnya Allah luas. Tapi kalau dia terus saja ngotot, awalnya dikasih banjir kecil, nggak mau banjir sedang, nggak mau tsunami sekalian. Dikasih sama Allah bertahap, gitu kan, supaya rahmatnya Allah memang masih kelihatan rahmat Allah Subhanahu wa taala.